Tiga bintang timnas diprediksi gabung klub top Eropa. Penggawa Garuda yang terancam tersingkir berkat kedatangan pemain keturunan baru. ASTY disanjung di luar negeri namun dijatuhkan di Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Moncar di Piala Asia 2023, tiga bintang timnas diprediksi gabung klub top Eropa. Kabar menarik datang dari media asal Amerika Serikat ESPN yang telah memprediksi pergerakan transfer pemain-pemain Asia usai Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Piala Asia 2023 telah mencapai babak final di mana tuan rumah Qatar akan menghadapi kuda hitam Yordania di partai puncak. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada 10 Februari 2024. Namun, ESPN telah memprediksi para pemain di Piala Asia 2023 yang berpeluang hijrah ke tim elit Eropa, termasuk menyinggung perjalanan timnas Indonesia yang memiliki skuad termuda di ajang tersebut. ESPN menyebut ada tiga pemain timnas Indonesia yang diprediksi bakal bergabung ke tim raksasa Eropa. Tiga pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. ESPN tak sungkan memuji penampilan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Di usia yang belum sampai 20 tahun, Marcelino Ferdinand sudah mencatatkan hampir 20 caps bersama skuad Garuda, dan pemain 19 tahun tersebut tak tergantikan dalam 4 pertandingan di ajang Piala Asia 2023. Gelandang KMSK DNZ ini berhasil menyumbangkan 1 gol serta memiliki statistik apik. Selanjutnya ada Ivar Jenner yang juga tampil mentereng di lini tengah skuad Garuda. Gelandang berusia 20 tahun itu juga disorot karena selalu tampil dalam 4 laga. Selain itu, karir Ivar Jenner disorot karena sudah bermain di FC Utrecht dan bisa saja menjadi incaran klub elit di masa mendatang. Terakhir adalah Justin Hubner yang kini bermain untuk Wolverhampton Wanderers. ESPN menyoroti bahwa Justin Hubner pemain potensial karena ia sudah rajin tampil di Premier League sebagai kapten. Bahkan bek muda ini pernah masuk tim senior tapi belum merasakan debut. Penggawa Garuda yang terancam tersingkir berkat kedatangan pemain keturunan baru. Pertama, Wahyu Prasetyo. Nama Wahyu Prasetyo hampir bisa dipastikan akan tercoret dari timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari kedatangan sosok Jay Ises yang akan memperkuat sektor bek tengah tim Garuda. Jay Ises sendiri sejatinya sudah menuntaskan proses naturalisasinya sejak akhir Desember 2023 lalu. Namun namanya tak dimasukkan dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 sebab Jay Ises tengah mengalami cedera kala itu. Kini Jay Ises telah kembali ke lapangan bersama klubnya Venezia. Untuk itu debut back jangkung tersebut akan segera terrealisasikan kala skuad Garuda menghadapi Vietnam Maret mendatang. Kedua, Edo Febriansyah. Edo Febriansyah kemungkinan besar akan kehilangan posisinya di timnas Indonesia karena kedatangan Nathan Joaon yang siap menambah persaingan di pos bek kiri timnas Indonesia. Saat ini Sintayong sendiri mengesampingkan Edo Febriansyah dan lebih memilih sosok Pratama Arhan maupun Zain Patinama. Di Piala Asia beberapa waktu lalu, Edo sendiri tidak mendapatkan kesempatan menit bermain lantaran kalah bersaing dengan dua pemain tersebut. Untuk itu, dengan datangnya Nathan akan semakin menutup pintu Edo Febriansyah untuk tetap berseragam merah putih. Ketiga, Egy Maulana Fikri. Penyerang sayap Egy Maulana Fikri dapat kehilangan posisinya di lini depan timnas Indonesia jika proses naturalisasi Ragnar Oratmangun selesai. Di Piala Asia 2023, Egy sempat mendapatkan kesempatan sebagai starter dalam beberapa laga. Namun ia gagal menunjukkan performa terbaiknya. Bahkan winger Dewa United tersebut juga tak bisa membuktikan kualitasnya sebagai pemain pengganti. Dengan datangnya Ragnar Oratmangun, kemungkinan Egy akan tersisih jika tidak mampu menunjukkan persaingan sebagai penyerang sayap tajam skuad Garuda. Nasib ASTY disanjung di luar negeri, dijatuhkan di Indonesia.
Masa kepelatihan Sintayong di Timnas Indonesia diwarnai dengan dua hal yang saling bertolak belakang. Selain mendapatkan dukungan penuh dari pecinta Timnas Indonesia yang percaya dengan adanya proses, Coach Shin juga mendapatkan tantangan dan mosi ketidakpercayaan terhadap pencapaian yang dia lakukan. Bahkan dalam berbagai media, pihak yang dikenal dengan sebutan barisan lokal press selalu saja menunjukkan rasa tidak suka mereka terhadap pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut. Seperti misal Tommy Welly alias Bung Toel, menuduh era kepelatihan Sintayong di Timnas Indonesia menjadikan para pemain lokal terdegradasikan kualitasnya. Bung Toel juga dengan yakinnya meramalkan Timnas Indonesia akan terseok-seok dan tampil memalukan di Piala Asia karena berada di bawah asuhan pelatih Sintayong. Namun faktanya Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah. Tak hanya Bung Toel, praktisi sepak bola lainnya seperti Akbar Marhali dan Yusuf Kurniawan juga seringkali melontarkan kalimat bernada merendahkan pencapaian Coach Shin. Terbaru mantan pemain Timnas Indonesia Anjas Asmara memberikan komentar yang dengan tegas menilai STY gagal dan meminta PSSI untuk memecat mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Hal tersebut tentu terkesan aneh dan banyak yang menilai para pengkritik tersebut punya kepentingan tersendiri. Pasalnya di luar negeri, banyak pelatih atau praktisi sepak bola internasional yang justru mengakui progres positif Timnas Indonesia di bawah besutan STY. Terbukti Jesus Casas pelatih Irak, Hajime Moriyasu pelatih Jepang, Philip Troshi pelatih Vietnam hingga Graham Arnold pelatih Australia memberikan pujian kepada kinerja yang ditunjukkan oleh Coach Shin di Timnas Indonesia. Terbaru striker Abdullah, seorang legenda sepak bola Malaysia juga menyatakan bahwa Indonesia adalah role model yang harus dicontoh oleh Malaysia jika mereka ingin berkembang ke arah yang lebih baik. Bahkan pengamat yang benar-benar memahami sepak bola termasuk juga legenda Timnas Indonesia seperti Bambang Pamungkas, Boaz Solosa, Hamka Hamzah hingga Budi Sudarsono menyerukan bahwa Sintayong layak diberi kesempatan lebih bersama tim Merah Putih.